Halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati kita, Engkau menuntun kami ya Bapa. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang mari kita sama-sama siapkan hati. Kita ingin mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Teman-teman semuanya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Do Re Mi. Yang pertama awal-awal kita pelan-pelan dulu, oke? Sobatmu yang setia
Ya teman-teman, kalian boleh bernyanyi lagu ini bersama temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti apa? Seperti diriku dengan kamu. Haleluya. Haleluya. Sekarang teman-teman semuanya boleh duduk kembali. Kita ingin kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Oke semuanya shalom. Sekali lagi yang semangat shalom. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Welcome Sunday School kita minggu ini. Minggu ini kita mau belajar. Sebenarnya bukan minggu ini aja, tapi bulan ini kita mau sama-sama belajar karakter baru supaya kita semua semakin apa ya? Semakin lebih baik lagi jadi anak Tuhan ya. Iya enggak sih? Ya, coba kalau kalian baca di atas itu, Oktober, karakternya apa sih yang kita pelajari? Iya betul, diligence, kerajinan. Jadi goal kita bulan ini adalah kita bertambah rajin. Coba langsung mau tanya deh sebelum mulai, kira-kira di sini yang ngerasa dirinya udah rajin? Siapa ada? Bisa angkat tangan? Enggak dibilang sombong. Siapa yang ngerasa coba. Yang ngerasa aja deh. Yang ngerasa. Cuman Jason doang ya yang ngerasa udah rajin ya. Berarti yang lainnya masih belajar. Kita semua masih belajar supaya lebih rajin lagi jadi anak Tuhan, jadi anak papa mama di rumah, jadi anak sekolah di sekolah gitu ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kira-kira kita perlu menyiapkan apa sih? Coba. Iya betul, Alkitab. Buku catatan, terus. Iya, terus. Yes, terus. Apalagi? Mulut. Iya, mulut, oke, betul. Apalagi? Iya, tangan. Satu lagi. Otak, betul. Jadi kita harus siapin buku catatan, Alkitab yang pertama banget ya. Kalian harus bawa Alkitab semua dan buku catatan. Nanti akan dapat kupon. Ya, jadi kalian yang rajin sekolah minggu, yang aktif di sekolah minggu, bawa buku catatan, bawa Alkitab, kalian akan dapat apresiasi yaitu kupon ya. Jadi mulai minggu ini baik-baik lihat Alkitab kalian, buka Alkitabnya dan catat poin-poin pentingnya. Oke? Supaya kalau di rumah bisa dibaca-baca lagi. Oke, kalau kayak gitu Lausa mau tanya. Ayat hafalan minggu lalu apa sih? Yang bisa ke depan, dapat kupon. Ke depan. Yang bisa ke depan. Ayo. Maju ke depan. Gantian. Boleh siapa aja? Dari mana coba? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oke, betul. Siapa lagi? Wilson. Coba ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kuperbuat dalam Dia yang kutanggung dalam Dia yang memberiku kekuatan. Lupa. Ke siapa? Kepadaku. Betul. Oke, thank you. Wilson udah berani maju. Siapa lagi? Ada? Keisha, ayo. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya. Memberi, oke. Keisha udah. Ayo. Ada lagi habis ini? Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Oke, Rio, oke. Ada lagi? Oke, ayo sini. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, betul. Revan, ada lagi? Kesempatan dapat kupon. Aduh, aku baru ngafalin sekarang. Ayo langsung kasih kesempatan
sebentar aja. Sebentar aja, ini cuman 2 baris ya kayaknya, jadi harusnya gampang nih. Jangan ditunjukin dulu langsung. Ayo. Bunyinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba. Coba Grace dulu, Grace. Grace udah angkat tangan. Ayo apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Oke. Ada lagi? Lupa lagi loh. Siapa namanya? Oh, Rindi, iya benar. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, betul. Eren. Oke. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Kesempatan. Langsung hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tutup. Kalian minggu depan lagi ya. Jadi harus harus dihafalin lagi. Ini gampang nih sebenarnya nih, singkat loh padahal. Ya. Oke, kita udah hafalin ayat hafalan. Berhubung bulan ini kita belajar tentang karakter kerajinan, kita mau belajar dari satu tokoh yang namanya Nuh. Ada yang tahu lagunya? Nabi Nuh dan istrinya. Anaknya ada berapa? 3. Iya betul, Nuh yang membuat bahtera. 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya, betul. Nah, jadi zaman dulu itu, Alkitabnya mana? Lo semua lihat coba. Coba angkat Alkitabnya, bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab, yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab. Yang belum bawa, minggu depan bawa ya. Kita mau belajar untuk baca Alkitab. Nanti dong. Dari Kejadian. Kalian boleh buka dulu deh, boleh buka buku, boleh buka catatannya. Kita belajar hari ini dari Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Boleh buka Alkitabnya. Ya kita pokoknya buka dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kalian juga tulis di buku catatannya. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kisahnya tentang Nuh. Kejadian 6. Iya, Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Nanti lo usah minta cepet-cepetan baca ya. Siapa yang dapat ayatnya langsung baca. Oke? Nanti dulu. Nah, lo usah ceritain dulu sedikit. Jadi di zaman Nuh itu, zaman dulu itu orang-orangnya pada ngelakuin kejahatan. Kejahatannya itu banget gitu. Hampir semua orang melakukan kejahatan. Dan itu buat hati Tuhan sedih. Coba langsung mau tanya, di sini kalau kalian ngelihat orang jahat, hati kalian sedih gak sih? Oh enggak ya? Waduh. Ini si Wilson enggak nih. Sedih gak, takut gak sih ngelihat orang jahat? Takut ya? Oh enggak nih, ada yang enggak ya? Kadang kalau misalnya ngelihat orang jahat kita pasti sedih juga kan? Takut juga. Nah, Tuhan Yesus waktu itu juga kayak gitu. Allah tuh juga sedih gitu ngeliat, kok umatku kok ini pada jahat banget, semua orang jahat. Nah tapi ada satu keluarga yang baik. Keluarga siapa? Nuh. Nah Nuh itu adalah orang yang benar di mata Tuhan di zamannya. Oke, lo usah mau minta yang cepat, paling cepat
buka Alkitab itu yang berdiri terus baca. Dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Siapa yang duduk? Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu, duduk. Duduk dulu, Pak. Duduk dulu, Pak. Ya. Langsung sebutin ayatnya, baru bangkit berdiri, itu yang siapa yang pertama, itu yang baca, oke? Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Oke. Rio, coba baca. Memperanak 3 orang. Siapa anaknya Nuh? Iya betul. Sem, Ham, dan Yafet. Gitu ya. Jadi Nuh itu orang yang baik. Dia punya 3 anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita mau belajar dari mana sih sebenarnya kita tahu kalau Nuh itu rajin? Kira-kira dari mana sih? Yang pertama, iya betul, Aaron betul. Jadi kita tahu Nuh rajin itu karena dia mau Tuhan suruh untuk buat bahtera. Nah bahtera itu tuh ribet banget buatnya. Siapa yang di sini bikin prakarya di sekolah? Ya pernah bikin prakarya kan? Bikin ondel-ondel, langsung taunya ada beberapa yang bikin ondel-ondel di sekolah. Bikin ondel-ondel, bikin rumah-rumahan ya. Ya kan? Langsung tahu ada beberapa yang. Nah sama bikin trompet. Nah langsung nanya, coba sama yang sekolah, yang bikin prakarya. Kira-kira kalau kalian bikin prakarya itu susah enggak? Ada tahapnya kan? Harus ngelem ini, harus gunting ini, harus digambar dulu, diukir, ya enggak? Ya kan? Kalau kalian bikin ondel-ondel kan harus digambar dulu polanya. Baru kalian gunting, baru kalian tempel kan? Nah kalau kalian bikin rumah-rumahan juga gitu kan? Harus butuh kerajinan gak sih? Kira-kira kalau kalian rajin jadi gak sih prakarya kalian? Jadi gak? Di sekolah pernah bikin prakarya apa Rio? Tuh bikin rumah juga, rumah loh. Susah gak? Susah kan? Harus idenya. Iya harus ngasih idenya, gambarnya gitu. Nah Nuh ini kita tahu dia rajin karena dia mau disuruh Tuhan membuat bahtera. Langsung mau kita baca dari Kejadian 6. Yang cepat berdiri yang baca ya, oke? Kejadian belum. Kejadian 6 ayat 14. Aaron baca Aaron. Gak apa-apa di situ aja. Lah tapi belum dibuka gimana sih Aaron? Oh ketutup, oke Kejadian 6 ayat 14, Aaron. Oke, thank you Aaron. Nah loh, terbuat dari bahtera apa? Kayu apa? Kayu gofir. Ini bisa keluar di soal ujian tahu. Kalau Lause guru agamanya, kalau Lause kasih pertanyaan ini nih pas ujian. Terbuat dari kayu apa sih bahtera Nuh? Kayu gofir. Jadi pas proses buat bahtera, Nuh itu dikasih tahu Tuhan harus dari kayu gofir, ada ukurannya, siapa aja yang boleh masuk. Kalau nggak rajin, Nuh nggak akan selesain bahteranya. Kalau tiba-tiba nggak selesai, bahtera Nuh nggak akan pernah jadi. Kalau misalkan nggak rajin, ya jadi semuanya mati dong bisa-bisa ya kalau kayak gitu ya, jatuhnya ya. Coba langsung meminta lagi yang baca Alkitabnya yang berdiri cepat ya. Kejadian 6 ayat 15. Jalvan. Oke, Kejadian turun. Kejadian 6 ayat 16. Keisha.
Nah, loh, kira-kira lebih gampang bikin ondel-ondel di sekolah atau rumah joglo di sekolah atau bikin bahtera? Siapa yang lebih mending milih? Oh, nggak pernah bikin prakarya ya? Yang yang simpel-simpel aja ya. Jadi ada yang pernah bikin prakarya, ada yang enggak. Nah, kalau yang udah pernah bikin prakarya, lebih mending bikin prakarya yang kalian kerjain atau disuruh Tuhan bikin bahtera Nuh? Yang dikerjain ya. Yang di sekolah walaupun kerjanya lama pasti ngobrol terus kan. Main terus, ya enggak? Bikinnya sih sebentar, tapi ngobrolnya lama pasti. Ya kan? Main-mainnya pasti lama nih. Iya, mainnya 2 jam, kerjanya setengah jam. Gitu ya. Nah, tapi kalau Nuh itu dia nggak main-main. Dia ngerjainnya nggak main-main. Dia ngerjainnya enggak sambil ngobrol-ngobrol gitu, main-main sama temennya enggak. Gitu. Tuhan memberitahu Nuh bahwa ada air bah. Makanya disuruh bikin bahtera. Bahtera Nuh tuh gede banget. Kalian tahu gajah ya? Tahu gajah kan? Gajah, jerapah, kira-kira binatang yang besar-besar di darat itu apa aja sih? Yang besar, yang paling besar, yang kalian pernah lihat. Apa? Jerapah, gajah. Ya kan? Gajah. Siapa yang udah pernah lihat gajah? Gajah itu udah besar enggak? Besar kan? Nah, ini gajahnya masuk ke situ tuh, masuk ke bahtera Nuh tuh. Udah gitu masuknya sepasang nggak cuma satu. Jerapahnya tuh lihat ada gambarnya Jadi bahtera itu nggak kecil, nggak kayak perahu-perahu yang di taman mini, nggak kayak perahu-perahu kecil. Bahtera tuh besar tuh. Ada sapi gede sapi ada 2, ada jerapah ada 2. Iya, pandanya ada 2, jadi singanya juga ada 2, jadi bahtera itu besar banget, ya. Nah, tapi pas Nuh bikin bahtera itu, orang-orang tuh udah dikasih tahu sama Nuh, ayo semuanya naik. Misalkan contohnya Malvin bikin bahtera di tengah-tengah komplek, terus teman-temannya gini, mau hujan, masuk teman-teman, masuk semua. Nanti Tuhan mau kirim hujan. Mau ada banjir. Teman-temannya percaya enggak kalau ada banjir? Pasti ketawain, pasti Jelvan aja nih. Pasti ngetawain, ngapain sih Malvin bikin bahtera? Orang enggak ada apa-apa. Pada diejekin. Nah, Nuh juga waktu itu diejekin, dikata-katain, ngapain sih Nuh? Kamu kayak orang gak bener deh otaknya. Kok bisa-bisanya bikin bahtera? Nah gitu juga. Tapi akhirnya Tuhan menyuruh Nuh untuk bikin bahtera. Dan akhirnya siapa aja yang selamat? Keluarga Nuh dan sepasang binatang-binatang. Ya, sepasang binatang. Nah oke, Lausa mau kita baca lagi yang paling cepat berdiri, atau yang baca dari Kejadian 6. Tetap Kejadian 6 ayat belum. Yang udah baca nggak usah dulu deh ya. Yang belum baca aja. Kejadian 6 ayat 19. Wilson. Iya. Oke, Kejadian 6 ayat 20. Dah, udah baca tadi ya. Yang belum baca dong, yang belum baca. Kasih kesempatan buat teman-teman yang belum baca. Ya coba Malvin baca Kejadian 6 ayat 20, coba.
Amin. Supaya terpelihara hidupnya. Nah, di saat mereka naik bahtera nih, binatang-binatangnya ya sama keluarga Nuh, hujan lebat turun. Kalau di lagunya gimana lagunya? Hujan lebat turunlah gitu kan? Hujan lebat turunlah. Terus hujan lebat turunlah. Berapa orang selamat? 8 orang selamat. Coba 8 orang selamat itu siapa aja yang pertama? Sem, Ham, dan Yafet sama ketiga. Jadi semua total adalah 8. Nah, 8 orang selamat dan sepasang-sepasang binatangnya. Jadi Nuh sama keluarganya satu bahtera, satu tempat sama binatang tinggalnya selama 40 hari 40 malam. Nah, udah lewat waktunya, akhirnya Nuh kirim apa coba? Burung merpati untuk melihat. Apa yang dilihat? Iya betul. Jadi Nuh akhirnya setelah 40 hari dia kirim burung merpati untuk lihat. Udah surut belum nih airnya? Ternyata merpatinya pulang bawa sehelai daun zaitun. Nuh baru tahu, oh ternyata banjirnya udah surut. Kira-kira kalian di sini ada yang pernah lihat banjir? Sering ya, banjir. Banjirnya langsung loh, banjirnya langsung bukan lihat di TV. Siapa yang pernah lihat banjir? 2001 tahun. Siapa yang pernah lihat banjir? Pernah lihat banjir seatas kalian enggak? Lebih dari tinggi kalian? Pernah? Serem enggak? Serem ya. Nah, serem kan kalau banjirnya baru seatas kalian. Kalian segini, banjirnya segini. Tapi kalau di zaman Nuh itu tinggi banget. Lewatin gunung. Makanya Nuh suruh burung keluar supaya lihat udah ada daratan belum. Karena lewatin gunung. Gunung tinggi gak sih? Tinggi ya, gunung tinggi ya. Iya. Nah, setelah lewat 40 hari, akhirnya Nuh melihat tanda dari Tuhan apa coba? Yang pernah baca kisahnya. Nuh melihat tanda apa dari Tuhan? Iya betul, pelangi, busur, awan ya. Dia lihat, oh inilah perjanjian. Iya itu artinya, pelangi itu artinya Tuhan tidak akan memberikan air bah lagi gitu. Jadi Nuh sangat bersyukur. Nah kita mau belajar dari kisah Nuh itu, kenapa sih dia rajin? Yang pertama itu karena Nuh mau menuruti Tuhan untuk membuat bahtera. Tadi kita udah baca ya, bahtera itu susah, harus ada kayu khusus. Nggak boleh kayu yang ada rayapnya, nggak boleh kayu yang sembarangan. Terus yang kedua, harus ada ukurannya, nggak boleh ngasal. Nah itu berarti harus orang rajin kan yang buat. Ya kan, kalau kalian bikin rumah-rumahan kan, kalian harus hitung kan berapa senti supaya rumahnya jadi. Lemnya harus bener. Nah Nuh juga ngikutin tuh. Dia ukur, itu tuh kalau orang gak rajin gak akan selesaiin bahtera Nuh. Nah yang ketiga, kita tahu Nuh itu rajin karena akhirnya Nuh berhasil gak buat bahtera? Berhasil ya. Nah kalian bisa belajar dari kisah Nuh bahwa kerajinan itu menghasilkan kesuksesan. Jadi orang rajin itu pasti sukses. Kalau kalian rajin belajar, mungkin gak kalian nilai ulangannya jelek atau kalian nggak
sesuai sama apa yang kalian ingini, cita-citanya? Enggak kan? Pasti guru di sekolah, orang tua di rumah, loso-loso di sini pasti ngajarin harus rajin belajar supaya cita-citanya tercapai. Karena hanya anak-anak yang rajin yang bisa mendapatkan kesuksesan, oke? Siap jadi anak-anak yang rajin? Waduh, lagi pada sibuk nulis semua nih kayaknya nih ya, poin-poinnya nih. Belum selesai nulisnya? Langsung tungguin. Poin keberapa? Waduh, gak nyampe 100 dong. Poin keberapa? Ketiga, oke. Langsung tungguin. Poin ketiga, Nuh berhasil menyelesaikan misi yang diberikan. Besok-besok yang gak bawa buku catatan harus bawa ya. Malvin, harus bawa. Udah sekolah kan? Yang udah sekolah wajib bawa Alkitab dan buku catatan. Bukan hausa ya, bukan hausa. Belum. Udah? Waduh. Nggak boleh foto. Ini edisinya nggak boleh pakai handphone. Lagi puasa handphone dulu di sekolah minggu, oke? Sudah? Waduh. Harus dicatat loh, nanti itu dihitung pakai kupon. Bukan kuponnya juga yang penting, tapi kaliannya harus dapat intinya. Nanti di sekolah. Yes, habis ini ayat hafalan. Udah? Waduh lama banget nih nyatetnya nih. Di sekolah suka nyatet nggak? Suka ya? Langsung mau kita baca dulu deh pelajaran dari Kisah Nuh. Poin 1. Oke, 2. Tiga. Ingat ya pesannya dari Kisah Nuh harus rajin. Jadi kerajinan menghasilkan kesuksesan. Oke, langsung mau kasih ayat hafalan. Kalian bisa catat juga. Ayat hafalannya dari Kolose 3 ayat 23. Ini lebih panjang dari yang minggu lalu. Sedikit sih. Lebih panjang sedikit aja sih sebenarnya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul. Minggu depan akan ditanya lagi. Akan disuruh maju lagi siapa yang hafal. Jadi gak cuman di rekaman doang kalian hafal. Tapi minggu depannya tetap masih hafal. Oke? Belum? Oke, langsung tungguin deh. Sampai mana tuh? Kalian udah nyampe mana? Sampai titik udah selesai dong. Ayo. Udah? Belum? Sampai mana tuh? Segenap hatimu udah lewat? Seperti untuk Tuhan? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Belum? Coba yang udah selesai.
Baca yang kenceng, bareng-bareng. Ayo, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah. Coba kalau misalnya nggak lihat, udah ada yang hafal? Coba Keisha. Ya coba. Habis Wilson Keisha ya. Kita coba dulu. Tapi nggak boleh lihat. Lihat langsung aja. Kita coba dulu tes dulu, ada yang hafal dulu. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Iya, ada kurang sedikit tiangnya sama dan. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan aja ya. Kita simpen sampai minggu depan sampai sempurna. Wilson, thank you udah maju. Minggu depan harus lebih lengkap lagi. Semuanya juga ya, oke? Siap? Siap, oke? Oke, kalau gitu. Ayat hafalannya minggu depan ditanya lagi. Tapi nanti juga akan seperti biasa. Kalian menghafal juga. Di kelas nanti pembagian kelas juga kalian akan belajar untuk ini juga, untuk belajar untuk ngafalin juga, oke? Sekali lagi deh, Kolose mau kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu dan bukan untuk manusia, oke? Siap jadi anak-anak yang rajin? Siap? Oke, kita bersatu di dalam doa. Ayo kita tutup, udah boleh tutup Alkitabnya sama bukunya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar dari kisah Nuh bahwa kami harus menjadi anak-anak yang rajin seperti Nuh. Tuhan, yang membuat bahtera, dia butuh kerja keras, dia butuh kerajinan, dia butuh taat sama Tuhan. Ajar kami juga supaya kami bisa rajin jadi anak-anak Tuhan di sekolah, untuk belajar di rumah, untuk bantu orang tua, dan juga di sekolah minggu untuk datang rajin ke sekolah minggu dan ikut semua aturan di sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hidup kami, Tuhan yang ubahkan kami dan pakai setiap kami anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Oke. Bilang terima kasih Lause Dame. Wah, tadi Lause lihat kalian luar biasa ya, semua bawa Alkitab, hafal firman Tuhan ya. Jadi Lause mau kasih pengumuman ya. Oke, Lause coba ya minggu depan ya. Ingat ya, bagi kalian yang poinnya belum ditukar habis, cepat habiskan karena bulan Oktober kalian nggak tukarkan, maka poin kalian akan hangus ya. Jadi kalian harus tukarkan poinnya ya, cepat-cepat tukerin, habisin ya ke Lause Panji ya. Oke, pengumuman selanjutnya adalah, nah ini yang penting nih, mulai hari ini Lause akan bagikan kupon ya. Wah ini kuponnya ada di tangan Lause nih ya, perhatikan baik-baik, kuponnya ada di tangan Lause. Jadi nanti kelas besar ikut Lause Nana, kelas yang sedang ikut Lause Dame ya, kelas yang kecil ikut Lause Panji ya. Pertama ya, yang pertama kalian hadir dapat 1 poin ya, dengerin Lause ya. Yang kedua, bawa Alkitab catatan dan mencatat ya, nanti Lause tolong dicek ya, ada catat gak? Daru dapat 2 poin ya. Yang ketiga ya, tadi hafal ayat ya. Tadi yang hafal 2 kali boleh dapat 2, jadi sudah 4 ya. Nah minggu depan Lause akan bilang siapa yang mau kesaksian. Kalau kalian kesaksian, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sembuhin saya. Oke, kalian juga dapat lagi 1 poin ya. Nah yang ini yang paling penting adalah monthly mission ya. Lause boleh kasih lihat monthly missionnya. Nah di bulan Oktober ini Lause akan bagikan kalian 1 orang 1 lembar ya. Jadi kalian harus misinya di sini. Misalnya nomor 1, membaca Alkitab setiap hari. Oh, ternyata ada. Kalian checklist ya, centeng ya. Terus berdoa setiap hari. Oke, centeng. Kalau semuanya sudah, kasih tanda tangan ke papa mama ya.
Selesai tanggal 30 minggu terakhir, Lause mau kalian kumpulin ya. Ini ada tambahan 2 kupon ya. Kenapa? Karena kupon-kupon ini kita udah gak akan tukar poin lagi. Kita akan adakan basar. Kalian tahu gak basar apaan sih? Apaan sih basar? Rebut-rebutan. Nah, nanti kita akan ada basar setahun 2 kali. Basarnya ya, kita bukan kecil-kecilan, kita basar besar-besaran. Nah, kupon kalian itu bisa ditukarkan. Nanti di baku basar itu ada makanan, ada mainan ya, ada banyak jenis. Jadi kalian kumpulin mulai dari sekarang ya. Kalau mau pas basar itu kuponnya banyak. Lihat ya, di sini loh ada tulis loh, kuponnya itu sampai Desember 2023. Jadi basar kita itu ada 2 kali. Kalian bisa tukerkan ya. Nanti kira-kira bulan 5 ya basarnya, kalian ingat ya. Bulan Mei ya, kumpulkan dari sekarang ya. Sama Natal, kira-kira 2 kali basar itu kumpulin. Ingat, hilang tanggung ya, Lause nggak gantiin, pegang sendiri. Ya, ada expired, kalau kalian nggak tuker tahun depan, expired ya, 2024 nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi tolong diingat ya, pegang nggak boleh ngambil punya orang lain juga ya. Ya, jadi ingat, kalau hilang gimana? Lause boleh nggak aku sayang Kesia, aku kasih ke Kesia semua, boleh nggak? Kalau mau kasih boleh ya, atau mau tukerin buat Kesia pas basar, boleh ya. Jadi jangan hilang ya, jangan ambil punya orang lain juga ya. Kumpulkan sendiri. Nah, poin yang paling besar itu apa sih? Ayo, siapa yang temennya di sekolah yang belum bergereja? Yang udah ada gereja nggak boleh ya. Yang belum bergereja, ajak ya. Kalian tambahan 5 poin ya. Sudah mengerti soal kupon? Sudah ya? Oke, nanti Lause kalian, Lause Panji, Lause Dame, sama Lause Nana akan kasih kalian ya. Nah, ada juga satu pengumuman penting, setiap kali habis selesai kalian break room ya, kita akan bagikan roti ya. Jadi kalian boleh makan roti, nanti ngambil sama Lause ya. Oke, selanjutnya Lause. Nah, minggu depan ya, kita 9 Oktober tetap ada kebaktian Sunday School jam 10. Tapi ada yang penting, kok tahu sih ada apa sih ya? Yang penting adalah minggu depan ya. Oke, kita ada games Alkitab. Jadi jangan lupa tetap bawa Alkitabnya ya, bawa Alkitabnya. Lause akan kasih tahu kalian ya. Lause akan kasih tahu kalian yang datang hari ini ya, juga yang nonton ya. Minggu depan gamesnya apa sih Lause? Oke, Lause kasih tahu ya. Minggu depan games Alkitabnya adalah buka ayat tentang Tuhan Yesus. Nah, perjanjian apa? Baru, pinter ya. Nanti di rumah baik-baik latihan. Misalnya Lause bilang, Matius pasal 6 ayat 19. Nah, langsung buka. Siapa yang cepat dapat tambahan kupon ya. Oke? Sudah hafal ya, ingat ya. Jadi kalian ingat loh, minggu depan kita ada games Alkitab ya. Jadi yang di rumah yang gak datang, ayo datang ya, minggu depan ada tambahan kupon buat games Alkitab ini ya. Jadi di rumah latihan, buka Lukas, oke cepat kalian buka Lukas. Bisa? Yohanes. Ya, tentang Tuhan Yesus kan ada di perjanjian baru ya. Bisa? Oke, latihan ya. Jadi di rumah Lause kasih tahu latihan dulu ya. Oke? Nah, nanti kita mau persembahan ya. Persembahan, udah belum? Siapin persembahannya. Oke, nanti Lause minta ini deh. Eren doa persembahan ya. Eren doa persembahan, ayo ke depan yuk. Kita mau beri yang terbaik ya, persembahan. Ya, Eren ke depan, kita doa persembahan dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Semua udah sehat dan semoga Tuhan menerima persembahan kita hari ini. Terima kasih Tuhan juga
yang di rumah semoga masuk. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, ayo kita kasih persembahan ya. Nanti break roomnya ya, bentar. Ya, bentar ya. Nanti ini ya, kita mau break room ya. Kita say bye-bye dulu ya buat teman-teman yang di rumah ya. Habis persembahan nanti kita bye-bye dulu ya. Oke, ya. Nanti lihat ke kamera ya. Bilang sampai jumpa minggu depan. Belum ya, sabar ya. Oke, duduk yang rapi, lihat ke kamera ya. Kita mau bilang ayo ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ayo kita bilang apa? Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.